Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ihwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bermuajahah, berjumpa kembali di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari segala hal-hal yang bisa menjauhkan kita darinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti ajarannya, mengikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ini ya ada gangguan Zoom. Insyaallah tetap belajar ya. Kita murojaah dari awal dulu ya, dari yang isim-isim yang dibaca nasab. Yang kemarin udah kita bahas, dari sini dulu ya. Yang pertama ada maf'ul bih. Maf'ul bih kemarin apa? Masih ingat maf'ul bih? Objek ya. Objek ini ada kalanya berupa zahir, bisa berupa dhamir ya. Kita dari sini ini ada yang dhamir, ada yang zahir. Nah, ini ya. Ada yang dhahir, ada yang mudmar. Ya, ini yang zahir seperti ini ya, darabtu Zaidan. Zaidan ini maf'ul bih. Ada yang dhamir, dhamir dibagi menjadi dua. Ada yang mutasil, ini bersambung langsung dengan fiil. Ada yang munfasil, ini tidak bersambung langsung dengan fiil. Bentuk-bentuknya seperti ini ya. Kalau di sini masuknya di sini. Ya, maksudnya di sini. Ini sama yang ini. Ya. Ini yang mutasil, yang bersambung langsung dengan fiil. Nah, ini yang munfasil atau yang terpisah dari fiil. Contoh di dalam Al-Quran pakai lafadz ini. Iyyaka na'budu. Nah, lafadz iyyaka di situ kalau ditanya i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Ya, kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Ya. Terus berikutnya kita masuk di masdar. Ya, masdar kemarin apa? Isim yang dibaca nasab, yang datang di nomor 3 dalam tasrif fi'il. Ya, dia didatangkan ya untuk memberi penekanan. Ya, contoh ini, darabtu Zaidan. Darban, ya. Aku memukul Zaid dorban dengan segenap pukulan. Jika ini tidak disifati dan tidak diidhofahkan, maka bermakna penekanan, ya. Tapi kalau disifati atau diidhofahkan, kemarin bermakna apa? Menjelaskan jenis, ya. Darabtu dorban syadidan. Aku memukul Zaid dengan jenis pukulan yang keras. Atau diidhofahkan, darabtu Zaidan darba Khalidin. Aku memukul Zaid seperti pukulannya si Khalid. Atau menunjukkan bilangan, ya, aku memukul 2 pukulan. Darabtu Zaidan darbaini. Nah, ini kaitannya dengan isim masdar, atau kalau di sini i'rab, ini sebagai maf'ul mutlak. Ini ya. Ini sama dengan masdar maf'ul mutlak, sama dengan masdar jika di pembahasan ini.
Terus kemarin sudah kita bahas juga dhorof zaman dan dhorof makan. Jika di rumus ini namanya maf'ul fih, ya. Maf'ul fih keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, macam-macamnya ada di sini, ya. Nanti antum tinggal buka, di sini sudah ada, ya. Dhorof zaman itu contohnya apa? Ya, ini yang menunjukkan waktu, ini menunjukkan waktu semua ini, ya. Yang ini atas, ini menunjukkan waktu. Nah, ini menunjukkan tempat bawah ini, ya. Menunjukkan tempat. Terus kita kemarin udah bahas hal, ya. Hal itu ya keadaan, ya, atau sesuatu yang menjelaskan ya keadaan berlangsungnya perbuatan tersebut, ya. Contoh jaa zaitun, Zaid datang. Kondisinya seperti apa? Keadaannya seperti apa datangnya? Rakiban, dalam kondisi berkendara. Ya. Ada ketentuannya. Hal itu ya tidak ada hal kecuali dia nakirah, ya. La yakunul halu illa nakiratan. Ya, hal tidaklah ya illa kecuali nakirah. Nakirah, isim nakirah berarti bukan isim ma'rifat. Isim nakirah yang bagaimana? Yang bertanwin kecuali nama orang. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Hal itu tidaklah kecuali ba'da tamamil kalam, ya, setelah sempurna kalam. Ja'a Zaidun, ini udah bisa difahami. Ya, ini sudah sempurna kalam. Cuman kalau kita ditanya lebih lanjut kondisinya seperti apa? Ini masih mubham. Ya, ini masih mubham. Masih samar, makanya dikasih ini rokiban, ya, dalam kondisi berkendara. Wala yakunu sahibu illa ma'rifatan, ya. Jadi sahibnya, pemilik halnya itu harus ma'rifat. Zaid ini sebagai pemilik hal, ya. Nah, ini harus ma'rifat Zaid. Itu. Nah, kalau di sini al-farosanya ini jadi sahibul hal. Abdullah sebagai sahibul hal. Ini juga ma'rifat. Oke, sekarang kita masuk di bab tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tamyizi, bab yang menjelaskan at-tamyiz. Ya, tamyiz tidak perlu saya terjemahkan karena ini istilah. Ya, istilah itu tidak perlu diterjemahkan. Misal salat itu apa? Ya itu tidak usah diterjemahkan. Salat itu apa namanya, doa gitu. Bab doa bukan seperti itu, tapi tetap bab salat. At-tamyizu, tamyiz huwa adalah al-ismu, isim. Ya, dia bukan fiil, bukan huruf. Al-mansubu, yang di-i'rabi nasab, berarti dia bukan rofa, bukan jar, juga bukan jazm. Fungsinya apa? Al-mufassiru, yang menjelaskan lima terhadap sesuatu. In bahama, yang masih samar. Ya, sesuatu itu masih samar. Lah sesuatu itu apa toh? Minadzawati, dari berbagai benda. Ya, jadi zat-zat yang masih samar. Nah, ini dijelaskan dengan tamyiz namanya. Ya, berarti tamyiz itu apa? Isim yang dibaca nasab yang menjelaskan zat yang masih samar. Ya, isim yang dibaca mansub atau nasab yang menjelaskan zat yang masih samar. Ya. Contoh, ya. Di sini ada lafaz tasabbaba Zaidun araqon. Ya. Zaid itu mengalir. Masa Zaid mengalir? Nah, kan ini masih sangat apa namanya itu? Masih sangat umum kan? Enggak jelas.
Sebentar ya. Sabda Zaid. Ya, Zaid ini kan masih samar. Mengalir itu mengalir apanya, ya? Arokon, ya. Itu ini apa namanya? Keringatnya, ya. Jadi lafadz arakon ini menepis berbagai anggapan yang mengalir ludahnya atau apa namanya yang lain gitu kan, atau air matanya gitu. Nah, diperjelas dengan apa arakon, berarti oh ini khusus pada keringatnya ini yang mengalir, yang lain tidak mengalir gitu ya. Kan bisa saja orang beranggapan loh yang mengalir itu matanya atau apa gitu. Nah, ketika udah datang arakon ini ya bendanya menjadi jelas apa yang mengalir. Itu. Wa ta tafaqqa'a ya. Tafaqqa'a Zaidun ya. Tafaqqa'a Bakrun Syahman ya. Ini banyak ya tafaqqa'a itu istilahnya itu merekah. Ya Bakrun itu Bakr. Nama orang nih Bakr itu merekah. Makin banyak lah. Apanya yang makin banyak ya? Syahman lemaknya ya. Wataba dan baik Muhammadun Muhammad. Baik apanya? Baik ciptaannya, bentuk wajahnya, atau apanya? Nah, masih umum dijelaskan dengan nafsan, dengan lafaz nafsan. Ya, jiwanya. Ishtaraitu asyrina, aku membeli asyrina 20. Membeli 20 apa? Ini kan masih mubham, masih samar. Ya orang bisa menganggap lo antum beli apa? Beli kambing, beli buku, beli gelas atau beli apa? Ya. Isyrina hulaman, ya. Hulaman ini bisa pembantu atau bisa anak, ya hulam. Wa malaktu contoh lagi ya. Wa malaktu aku memiliki ya. Tis'ina. Ya, tis'ina 90. Apanya yang 90? Nakjatan apa namanya itu? Biri-biri ya. Biri-biri itu nakjah. Ya, atau kambing betina nakjah. Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia darimu. Apanya yang mulia dalam hal apanya? Aban bapaknya. Jadi bapaknya lebih mulia, maksudnya mungkin kedudukannya lebih mulia atau apanya ya. Wa ajmalu minka wajhan, dan lebih ganteng darimu apanya? Wajhan, wajahnya. Nah, ini adalah contoh-contoh tamyiz ya. Jadi semua ini yang warna merah ini didatangkan untuk menjelaskan zat atau nisbah ya, atau penisbatan. Itu yang masih samar. Ya. Ada syaratnya wala yakunu illa nakiratan. Ya tamyiz ya tidaklah kecuali nakirah berupa isim nakirah, sama dengan hal. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, ya, dan dia tamyiz itu tidaklah kecuali setelah sempurna kalam. Tasabbaba Zaidun ini sudah mencakup fiil dan fa'il ya. Zaid mengalir ini sudah mencakup fiil fa'il, udah tamam, udah sempurna. Iya. Ya, tapi dari sisi apa namanya itu maknanya ada sesuatu yang masih samar itu, maka ditambah ini arokon, yaitu keringatnya.
Ini tidak mengharuskan bahwa sahibnya itu ma'rifah ya. Sahibnya ma'rifah. Lafat tis'in ya, tis'in ini ma'rifat apa nakirah ini? Tis'ina ma'rifat apa nakirah? Ada yang tahu enggak? Tis'ina ini ma'rifat apa nakirah? Lafat tis'ina. Nakirah, Ustaz. Nakirah kan? Aku memiliki 90. Loh 90 itu apanya? Nah, nakjatan yaitu kambing betina tadi atau biri-biri nakjah itu. Nah ini nakirah. Ya beda dengan hal. Hal itu harus ma'rifat ini. Sahibnya harus ma'rifat. Yang ingin dijelaskan harus ma'rifat. Ya. Bisa difahami ini tamyiz. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dalam Al-Quran misalkan ada lafaz gini. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Waman ahsanu, kalau kita ngomong seperti itu, ya orang paham enggak? Siapa yang lebih baik? Ya, siapa yang lebih baik? Apanya yang lebih baik? Qaulan ucapannya. Itu. Kalau dalam makna-makna pesantren itu biasanya dipasang apa nih gitu. Ya, apane itu apanya gitu. Ya tasabbaba zaitun, ya Zaid mengalir gitu. Apanya yang mengalir? Nah, araqan keringatnya. Itu. Bisa difahami enggak ini? Tamyiz itu. Masih belum paham ya? Paham? Tamyiz. Tamyiz paham sih, tapi bisa diulang tentang nakirah sama makrifat ada. Ma'rifat sama nakirah. Ma'rifat itu nakirah aja. Nakirah Nakirah itu kan itu tim tanwin kecuali bertanwin. nama orang. Oke, kalau makrifat, Ma'rifat ada berapa kemarin tuh? Ada 5 ya. Di bab na'at di sini antum bisa buka di bab na'at ini ya. oh, Alam, nama orang atau nama tempat, pokoknya nama. Ad-dhamir, isim dhamir ya. Al-mubham. oh, Mubham itu subhanallah. apa? Mubham itu ini ya, isim mausul atau isim Oh, isyarah. Isim isyarah atau isim mausul ini isim mubham namanya. Isim yang butuh keterangan lanjutan. Ya, terus apa lagi? Ma fihi al, yaitu isim yang terdapat alif lamnya di dalamnya. sub. Ar-rajul, al-bait gitu. Terus yang terakhir, semua isim yang disandarkan kepada alam, domir, mubham atau isim yang ada alif lamnya maka disebut sebagai isim ma'rifat. Kitabu Zaidin berarti lafaz kitab ini menjadi Makrifat. ma'rifat. Kitabu hadza ini menjadi ma'rifat. Kitabur rajuli ini menjadi ma'rifat. Kenapa Oh, menjadi ma'rifat? Karena disandarkan kepada isim-isim yang ma'rifat. Gitu Ustaz. oh, Ustaz Hindar ya, ada di sini materinya. paham. Mm-mm. Yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tamyiz. Tamyiz itu intinya menjelaskan benda atau penisbatan ya yang masih samar, ya benda atau penisbatan yang masih samar. Contoh penisbatan yang ini tadi, misalkan ini misalkan Zaid itu mengalir. Lah Zaid dinisbatkan dengan mengalir. Dihukumi dengan mengalir kan? Zaid itu kalau dibalik ini berarti apa namanya? Posisinya ini nanti Zaidun tasabbaba gitu ya. Kan Zaid ini dihukumi dengan tasabbab ya dengan mengalir itu. Lah yang mengalir itu apanya? Dijelaskan dengan arokon ini. Ya kalau di dalam Al-Quran itu banyak contohnya. Ini saya bukakan kitab
apa namanya, nahwu at-tatbiq. Misalkan ya, ini dalam surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, sungguhnya aku melihat 11 kaukab, apa, bintang, ya. Fajliduhum samanina jaldatan, ya. Fajliduhum samanina jaldatan. Ya. Jilidlah mereka samanina dengan 80. 80 apanya? Kan masih umum kan? Masih samar. Orang masih mikir 80 apanya ini yang 80, ya. Harinya atau tanggalnya atau jamnya atau menitnya. Oh, ternyata apa namanya itu? Jaldatan jilitannya. Gitu. Terus ya contohnya tadi waman ahsanu qaulan. Siapa yang lebih baik? Apanya yang lebih baik? Qaulan, ucapannya. Baik, kalau tidak ada saya lanjut di mustasna. Mustasna ini cukup banyak, ya. Kalau kita baca ininya langsung kemungkinan besar nanti tidak paham. Kemungkinan besar, sehingga saya lanjut ke sini langsung. Terlihat ya. Mustasna. Lah mustasna itu huruf-hurufnya kan ini. Bentuk-bentuknya ya, dia bukan ada yang huruf, ada yang isim dia. Bentuk-bentuknya kan ini ya, ada ila, ada ghair, ada siwa, ada suwa, ada sawa, ada khala, ada hasya. Lah masing-masing ini ternyata tugasnya berbeda-beda, ya. Masing-masing ini tugasnya berbeda-beda, punya ketentuan masing-masing gitu. Yang pertama ilah. Kata ilah ini sering muncul di dalam Al-Qur'an, ya. Ilah. Ya, pertama tam mujab. Ada tam itu sempurna. Ya, ini perhatikan baik-baik ya, karena ini seringkali berat materi ini. Saya termasuk di antara yang sering ketuker-tuker. Ini bacanya Zaidan, Zaidun, apa Zaidin gitu. Ya. Apa yang dimaksud tam? Yang dimaksud tam itu ini. Yang mau dikecualikan itu disebutkan duluan. Yang banyak, ya, yang banyak disebutkan dulu. Ini namanya tam. Ya. Al-qaum sama Zaid banyakan mana? Kaum. Kaum kan? Nah, ini kaumnya yang banyak ini disebutkan dulu. Ini namanya tam. Ya. Baru setelah itu didatangkan huruf istisna, yaitu ila ini. Baru ini namanya mustasna, yang terkecualikan. Ya. Yang terkecualikan Zaidan. Nah, kalau kalimatnya tam tadi apa? Disebutkan yang banyaknya ini ya, yang akan dikeluarkan, ya, akan dikeluarkan. Nah, ini disebutkan. Terus mujab, apa yang dimaksud mujab? Bentuknya positif. Ya, bentuknya positif. Tidak ada kata tidaknya ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada bentuk positif, ada bentuk negatif kan? Ada apa itu namanya? Ada do, ada doesn't, nah, dan seterusnya itu ya. Enggak begitu paham bahasa Inggris saya. Tapi ada kalimat apa namanya itu positif, ada kalimat negatif. Dalam bahasa Arab juga sama. Kalimat yang positif namanya mujab. Tam mujab. Tam itu artinya ini mustasna minhu namanya ya. Lafat kaum ini yang banyak namanya mustasna minhu. Ya. Ini Zaid namanya mustasna. Saya ulangi lagi, yang banyak ini namanya mustasna minhu. Z ini yang kecil, yang sedikit, berarti ini namanya mustasna. Lah yang dimaksud tam itu mustasna minhunya disebutkan duluan. Sebelum alat pengecualian. Alat pengecualiannya berupa ilah ini. Alat atau adat. Ya, adat itu alat atau perangkat. Ya.
Yang dimaksud mujab itu apa? Mujab artinya positif, tidak ada kata tidak di sini. Ya. Qoma al-qaumu. Nah, kalau bentuknya tam mujab seperti ini hukumnya wajib nasab. Ya, hukumnya wajib nasab. Tam mujab hukumnya wajib nasab. Contoh, qoma telah berdiri. Siapa yang berdiri? Al-qaumu. Ya, sebuah kaum. Banyak orang ini berarti kaum. Illa kecuali Zaidan, Pak Zaid. Lafaz Zaidan ini wajib nasab. Ini mustasnanya. Ya, wajib nasab. Tidak boleh dibaca rofa. Tidak boleh. Faham Tum? Paham enggak ini? Ayo nah. Ya. Sama atau apa tadi artinya kan? Tam Tadi itu? artinya sempurna. Maksud Apa sempurna tadi itu kan? apa? Mustasna minhu lafaz kaum ini disebutkan dulu. Ya. Ini disebutkan duluan. Ya, lafaz kaum ini disebutkan duluan. Ya, sebelum ilah, sebelum adat atau perangkat pengecuali. Ya, ini ilah itu alat pengecualian, alatnya. Ya, kemudian ini yang setelah alat pengecualian namanya mustasna. Nah, yang dibahas itu yang ini. Ya. Ini yang dimaksud lafaz tam. Tam itu sempurna. Mujab itu artinya apa tadi? Positif. Ya, mujab artinya positif. Itu Ustaz bisa difahami? Bisa tadi. Nah, sekarang ketentuan yang kedua. Jika kalimatnya tam berarti tadi apa? Sempurna. Tam maksud sempurna apa di situ? Dua. Disebutkan mustasna min hunya. Ya. Yang dimaksud tam di sini disebutkan mustasna min hunya. Yang banyak disebutkan duluan. Ya. Contoh, kemudian manfi. Manfi lawan dari mujab. Kalau mujab tadi apa? Positif. Kalau manfi berarti negatif. Berarti kalau negatif itu ada kata tidaknya. Ya. Pokoknya yang mengandung kata tidak, lah di situ namanya manfi. Bagaimana kalau manfi? Tam manfi, maka hukumnya dua. Ya, hukumnya dua. Bisa nasab mengikuti hukum pertama. Maqamal qaumu illa Zaidan. Maqama tidak berdiri. Siapa yang tidak berdiri? Al-qaum illa kecuali Zaid. Berarti ini Zaid berdiri enggak? Zaid berdiri enggak ini? Berdiri, Ustaz. Berdiri. Kalau yang di atas Zaid berdiri enggak? Tidak. 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 Ya. Jadi maqama tidak berdiri, al-qaumu kaum kecuali Zaid. Ya, kaum ini sudah disebutkan duluan. Ya. Mustasna minhunya disebutkan. Ini namanya tam. Nah, ya, karena nanti ada yang balikannya nakis. Nakis berarti apa? Mustasna minhunya tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Ya. Itu pertama nasab, yang kedua itu bisa dihukumi seperti badal. Artinya apa? Jika mustasna minhunya rofa, maka mustasnanya juga ikutan rofa. Ya. Kalau mustasna minhunya nasab ini, maka mustasnanya juga ikut nasab. Jika mustasna minhunya itu jar, maka mustasnanya juga ikut jar. Ya. Maqamal qaumu illa Zaidun, ya, tidaklah berdiri. Ya, qaum ini posisinya sebagai fa'il, ya, kecuali Zaid. Nah, ini boleh dibaca Zaidun. Ya, berarti pada contoh maqamal qaumu illa Zaid ini bisa Zaidan dan bisa Zaidun. Dua-duanya benar. Terus ini contoh yang nasab. Ma ra'aitul qauma. Aku tidak melihat sebuah kaum illa kecuali Zaidan. Zaidan nasab. Kenapa? Karena kaum ini menjadi maf'ul bih. Ya, hukumnya nasab. Nah, ini insya Allah nanti tak edit lagi warnanya ya biar mudah ya. Terus ma marartu, ya aku tidak berjumpa, tidak bersua bil qaumi dengan sebuah kaum illa kecuali bi Zaidin dengan
si Zaid. Ya. Jadi ini yang posisinya nanti seperti badal gitu. Ya. Bisa difahami? Bisa diulangi lagi yang badal, Ustaz? Jadi yang badal dia itu mengikuti mustasna minhunya. Ya, dia mengikuti mustasna minhu. Misal, ini kaum ini posisinya sebagai apa ini? Fa'il ya, Ustaz. Fa'il kan? Fa'il hukumnya Rofa. rofa. Maka mustasna di sini juga ikut rofa. Gitu. Terus, ma ra'aitul qauma, aku tidak melihat kaum. Ini kaum posisinya sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi hukumnya Nasab. nasab. Berarti nanti mustasnanya juga ikut nasab. Itu ya. Nah ini qaumi, Arabnya apa ini? Jer Jar. kan? Nah ini juga ikutan jer. Gitu Bu. Ya, bisa difahami? Insyaallah, Ustaz. Insya Allah. Ada yang lain yang mau ditanyakan silakan. Yang kedua, Ustaz. Yang mana? Yang nasab tam. Tam manfi. Nggih. Tam manfi, tam itu artinya mustasna minhu disebutkan. Ya. Manfi artinya itu negatif. Ada kata tidak. Lah kata tidaknya mana? Ini ma. Ma ini tidak artinya ya. Di sini artinya tidak ini. Ya. Itu yang disebut tam manfi. Dan nanti hukumnya dua, bisa dibaca nasab, bisa dibaca sebagaimana badal. Gitu ya. Kapan dibaca nasab? Ya berarti kita tinggal ikutkan ini hukumnya. Ya, mal qaumu illa zaidan. Qaum ini posisinya sebagai apa? Sebagai Fa'il. fa'il kan, fa'il dia. Ya, kenapa ini nasab kalau ditanya? Ya. Maka ini posisinya apa namanya? Sebagai mustasna yang bentuknya tam man manfi, maka dia boleh dibaca nasab. Atau yang kedua mengikuti ketentuan badal. Badal itu kan termasuk tabi kan? Ya enggak? Badal kan termasuk tabi dia. Maka ya yang namanya tabi mengikuti yang diikuti ya. Ini dilihat di rumus i'rab ini. Ya tabi kan ada tabi lil marfu, ada tabi lil mansub, ada tabi lil majrur ya. Artinya jika yang diikuti ke rofa ya, yang diikuti ke rofa ini maka dia juga ikut rofa. Jika yang diikuti nasab maka dia juga ikut nasab. Jika yang diikuti jer maka dia juga dibaca jer. Itu bisa difahami sampai sini. Nggih. Jadi Ya. cara bacanya tuh boleh pakai nasab tuh pakai apa? Badal gitu maksudnya. Betul. Jadi boleh dua-duanya, boleh nasab ini, boleh badal. Kedua-duanya benar dalam pandangan ilmu nahwu. Ya, dalam pandangan ini. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah itu yang di juz 1 halaman ke berapa ya? 1, 2, 3. Di lembaran keempat sebelum terakhir itu ada kalimat kok lupa saya sih. Nah, di situ ada istisna. Nah, sebentar saya bukakan aja lah daripada malah kepikiran. Di ayat ke 100 berapa gitu. Nah, pada ayat ke
itu. Ada wama yakfuru biya ilal fasikun. Nah, itu nanti masuk yang ini. Masuk yang ini, naqis dia. Ya. Baik, yang ini sudah paham belum ini? Sebelum tak lanjut ke bawahnya. Paham, Tad? Insyaallah sudah, Ustaz. Insya Allah sudah ya. Maksudnya mau saya Ya. lanjut ke bawahnya. Terus sekarang naqis. Ya. Apa itu naqis? Naqis itu ini. Mustasna minhunya tidak disebutkan. Jadi naqis itu apa? Mustasna minhunya tidak disebutkan. Nanti i'rabnya seperti apa? Nah, i'rabnya dia itu melengkapi kalimatnya, atau di sini hasabal awamil, sesuai dengan amilnya, sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Ya, contoh, ma qoma, tidak ada yang berdiri. Koma ini sudah ada fa'ilnya belum? Sudah. Mustatir. Ayo, kalau mustatir itu syaratnya apa? Di belakang, di Sebelumnya depannya ada. di sini harus ada Diketahui. sesuatu yang menunjukkan fa'il kan? Di sini mana ada enggak? Nggak ada. Tidak ada kan? Fa'il nggak ada. Maqoma, tidak ada yang berdiri. Illa Zaidun, kecuali Zaid. Lah Zaid ini posisinya sebagai fa'il. Ya. Posisinya sebagai fa'il. Berarti di i'rabnya apa? Rofa, nasab, apa jar? Nova. Apa, Ustaz? Ya. Nah, ini kalau lebih gampang lagi, maqoma illa Zaidun ini caranya adalah begini. Bentar, ini tak habisi dulu. Ya. Jadi ini caranya apa? Ini seolah-olah tidak ada. Ma-nya tidak ada, ilahnya tidak ada. Koma Zaidun, ya enggak? Koma telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidun, Pak. Zaid. Ma ra'aitu, aku tidak melihat ila Zaidan, kecuali Zaid. Ini seolah-olah apa? Ma-nya tidak ada, ilahnya tidak ada. Berarti apa? Ra'aitu Zaidan. Aku melihat si Zaid. Ini juga sama, ma marartu illa bi Zaidin. Ini sama dengan ini dihapus, ini dihapus. Marartu bi Zaidin. Bisa difahami